Dan kalau itu sebuah persaksian, tidak keberatan saya untuk melakukan hal itu. Jadi ini poin yang penting pemirsa, bahwa apa yang dijelaskan oleh Bapak Agung ini ya berani dikonfirmasi dengan sumpah di depan majelis hakim di pengadilan ya Pak ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agung, benar ya saya nyebut Bapak Agung? Iya, Iya. boleh. Pak Agung, sebelum saya tanya ke pokok perkara, Ya. izinkan saya menanyakan beberapa hal dulu. Ya. Ya, apakah Bapak dalam hal investasi batu bara ini sudah pernah bertemu dengan Yusuf Mansur dalam konteks beliau dalam posisi skema investasi batu bara ini? Sekali-kalinya saya ketemu Yusuf Mansur itu di acara pertemuan ya, yang terakhir itu di Legenda Wisata seperti yang disampaikan Pak Zaini. Jadi harapannya itu klarifikasi kenapa sampai terjadi gagal bayar. Ya, harapannya Ustadz Yusuf Mansur datang sebagai Ustadz yang bisa meredam ya, atau memberikan penjelasan, karena beliau itu digadang-gadang memang ada di dalam operasional batubara itu ya. Artinya beberapa proposal itu kan terbaca kalau pesantren beliau juga mendapat bagian, dan kita senang bisa memberikan sedekah ya istilahnya untuk mensukseskan pembangunan Darul Qurannya Ustadz Yusuf Mansur itu. Ya, jadi yang terjadi beliau datang dengan pengacara dan itu membuat kita kecewa. Artinya kenapa tidak terjadi semacam pendekatan yang islami gitu ya. Sebagai ustadz dia memberikan ketenangan kepada para jamaah yang notabene mereka investor, bukan sekedar memberikan sedekah. Nah, dari situ kita beliau memberikan gambaran bahwa nilai beliau itu sangat besar menjelang beberapa tahun ke depan. Yang saya maksud di sini nilai media ya. Jadi sifatnya beliau katakan tenang semua jamaah. Pemahaman saya itu menjadi jaminan kalau investasi kita itu dikembalikan begitu. Iya, Bapak maaf ini saya interupsi. Saya izin konfirmasi satu hal lagi. Keterangan Bapak Agung ini ya, ini memang Bapak bisa ya kalau keterangan ini misalnya Pak ya, itu diberikan di depan aparat hukum menjadi sebuah BAP ya, menjadi sebuah BAP, dan BAP ini menjadi sebuah dokumen pro justisia yang dapat diajukan ke depan majelis hakim dengan sumpah. Jadi apa yang Bapak terangkan di sini yang saya alami langsung dan saya tidak akan menambah cerita atau membuat cerita. Apa yang saya alami ya seperti itu. Dan kalau itu sebuah persaksian, tidak keberatan saya untuk melakukan hal itu. Jadi ini poin yang penting pemirsa, bahwa apa yang dijelaskan oleh Bapak Agung ini ya berani dikonfirmasi dengan sumpah di depan majelis hakim di pengadilan ya Pak ya. Ya, sebatas yang saya tahu ya. Yang saya tahu, berarti tidak diragukan ya. Tidak diragukan sama sekali. Nah, jadi dalam sumpah berarti Pak Agung ini sudah bertemu ya, sudah pernah ada di dalam suatu forum pertemuan bersama dengan Yusuf Mansur dalam konteks Yusuf Mansur itu ada di dalam skema investasi batubara itu, benar ya? Itu yang saya tahu dari jamaah yang ada di sini ya. Memang beberapa pengajian beliau nggak ada ya. Biasanya beliau kan mengirim ustadz, atau saya tidak paham antara yang mengurus pengajian dan posisi beliau. Setahu saya kita berinvestasi sambil bersedekah untuk membantu pembangunan pesantren Darul Qurannya Ustadz Mansur, dan itu kita senang, kita bahagia. Karena apalagi ini untuk pembibitan ya para tahfiz Al-Quran, yang harapannya itu mestinya kan sebuah kegiatan sosial ya. Artinya
isu belakangan yang saya dengar malah dikomersialkan, dan itu membuat kita lebih kecewa lagi gitu. Iya. Saya boleh lebih konkret Pak. Jadi gini, saya fokus ke pertemuan ya antara Bapak dan investor lainnya dengan Yusuf Mansur. Saya fokus ke pertemuan itu di pertemuan terakhir di Legenda tahun Wisata. 2010 awal. Di 2010 sekitar bulan ya, mungkin sekitar bulan Maret April ya, karena setelah 2-3 kali gagal bayar itu. Iya. Berarti ada pertemuan antara investor dengan Yusuf Mansur ya. Tahun sekitar Maret 2010 di Legenda. Di Global School Legenda Wisata. Jadi itu ada sekolah bagus, sekolah besar di sana. Dia punya ruangan kayak ruangan ruangan auditorium yang besar gitu ya. Iya. Nah, di situ kita dikumpulkan. Kemudian ya itu tadi harapannya sebagai silaturahmi antara Yusuf Mansur dan jamaah. Karena jamaah bertanya-tanya kan, artinya ini nasib investasi ini bagaimana gitu loh. Kita selama ini berharap sebenarnya ada semacam profil usaha yang saya sampaikan, semacam cash flow report. Usaha tanpa profil itu kan lebih baik ya, atau apakah ini pilot atau memang masih berlangsung, dan kita mau tahu dana investasi kita itu bagaimana gitu loh. Iya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Apa yang dinyatakan oleh Yusuf Mansur pada pertemuan tersebut ya, yang terkait dengan penyelesaian yang saya dengar, atau solusi? Ya, yang saya dengar apa itu yang beliau ini katakan? Kan saya datang bersama sama istri saya. Iya. Jadi beliau menyampaikan bahwa beliau punya nilai media yang cukup besar pada tahun-tahun berikutnya. Iya. Jadi ini menjadi, ya kita nggak bisa membayangkan dengan jumlah miliaran begitu ya. Posisi Ustadz Yusuf Mansur juga seperti itu, tapi keyakinan itu membuat kita tenang gitu loh. Harapannya ya kita juga nggak akan memblocking dia gitu loh. Ya silahkanlah. Ini berpikirnya masih positif semua. Kita belum punya pemikiran yang negatif. Hanya itu tadi, kelanjutannya bagaimana dengan dana investasi? Ada ya solusi konkret yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur? Saya yang saya sampaikan, yang saya dengar dan yang saya tahu ya. Kalau ada yang mengatakan beliau berjanji, pemahaman saja penjelasannya itu menjanjikan kepada kita bahwa tidak usah khawatir para investor, bahwa dana akan dikembalikan ya. Karena saya terus terang aja mencari tahu dasar kekuatan pernyataan ya, artinya pengembalian investasi ini seperti apa begitu loh. Yang saya tahu itu, jadi beliau punya nilai media yang ke depan akan besar. Pada saat itu ya, Yusuf Mansur menyatakan dirinya sebagai apa di konteks investasi batubara? Apakah sebagai komisaris utama di PT Adi Parto Perkasa atau sebagai apa? Sebagai komisaris. Justru yang saya dengar itu komisaris BNT. Ya kalau belakangan disebutkan komisaris utama pengelola batubara itu teman-teman yang pada awal ya mengikut. Ya, artinya tidak ada di dalam pembicaraan itu beliau mengatakan sebagai saya sebagai ustadz lah, cuma itu aja, sebagai ustadz. Oh, sebagai ustadz. Iya, sebagai ustadz. Ya. Hanya itu tadi yang saya pertanyakan, dia datang bersama pengacara. Itu artinya kan ada kekhawatiran beliau ya. Gitu loh. Karena terus terang harapannya beliau yang bikin tenang semua jamaah kita semua gitu. Ada kepastian mengenai dana investasi itu seperti apa. Apakah Yusuf Mansur menyatakan bahwa pengacara tersebut adalah PH-nya dia, penasehat hukumnya? Dia mengatakan ini pengacara saya gitu. Oh, disebut hanya pengacara saya. Baik Pak. Terima kasih Pak Agung informasinya. Semoga akan saya ada. Saya satu hal ya. Saya kalau ketemu Ustadz Yusuf Mansur itu saya akan peluk dia. Kemudian saya bacakan beberapa ayat ya, mungkin doa ya. Karena sesama saudara muslim ya. Sedih juga kita. Harapannya Ustadz Yusuf Mansur kembali kepada yang baik ya, kepada yang baik sebagaimana sebelumnya. Itu harapan saya, dan saya nggak akan ragu itu. Bukannya arti saya harus mencium tangan dia atau dia mencium tangan saya akan peluk dia sebagai saudara. Itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Pemirsa, saat ini saya berada di pelataran Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dan ini suasananya kosong. Saya tadi tiba menjelang selesainya sholat Jumat dan tidak ada
tanda-tanda kedatangan dari tamu yang diundang. Ya, sepertinya kelihatannya masih terlihat sepi ya Iya. dari tadi. Jadi Hanya itu yang bisa Ya. saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Silahkan pemirsa analisa sendiri. Saya sudah tidak sanggup beropini, sudah kehabisan kata-kata. ya, Demikian, terima kasih. ya terima kasih. Salam Jumat berkah.